Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 10 Agama dan 10 IPS. Baik 10 IPS 1 dan 10 IPS 2. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali, bisa langsung melihat bertatap muka, berwajah secara virtual atau lewat dunia maya. Semoga di hari-hari selanjutnya dan secepatnya mudah-mudahan kita bisa bertemu secara langsung. Di pagi hari ini dalam pelajaran fikih, Pak Rizal akan menjelaskan tentang bab konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Jadi di bab pertama untuk pelajaran fikih kelas 10 membahas tentang konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa agama Islam atau Islam itu sendiri adalah agama yang sempurna. Karena segala persoalan atau segala masalah yang ada di dunia ini, termasuk semua bentuk perbuatannya sudah diatur dalam agama Islam. Entah dari yang kecil maupun dari yang besar, dari yang umum bahkan dari yang sampai yang privasi. Contoh dalam hal kecil saja, buang air kecil, buang air besar, kemudian mandi jinabah dan lain sebagainya. Kalau yang besar banyak, nanti kita bisa cari sendiri-sendiri. Jadi agama Islam itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan pedoman hidup bagi manusia, baik yang berkaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau biasa dikenal dengan sebutan hablum minallah, dan maupun hubungan manusia dengan sesama manusia atau sering dikenal dengan nama hablum minan nas. Hal ini adalah karena tugas manusia di dunia ini tidak lain hanya illa liya'budun, hanya beribadah kepada Allah. Meskipun itu merupakan tugas manusia, tetapi dalam pelaksanaan ibadah sejatinya bukanlah ibadah yang kalian lakukan, ibadah yang kalian tiap waktu, tiap hari laksanakan itu hanya untuk kepada Allah. Maksudnya ibadah kalian tuh bukan buat Allah. Karena apa? Karena satu, Allah tidak memerlukan apapun dari manusia. Entah kamu sembah atau tidak kamu sembah, Allah nggak peduli. Berarti ibadahmu bukan untuk Allah, tetapi ibadah yang kamu lakukan itu nanti kembalinya ke kamu sendiri. Wong Allah itu maha kaya, Allah itu maha segala-galanya. Jadi konsep ibadah atau ibadah secara hakiki atau pada dasarnya adalah kebutuhan dan keutamaan manusia itu sendiri. Dalam bab pertama ini di mata pelajaran fikih, nanti kita akan bahas tentang persoalan hukum dan ibadah dalam Islam. Contohnya yaitu tentang peraturan-peraturan yang diperuntukkan kepada manusia, sekaligus bagaimana tata cara pelaksanaan. Seumpamanya ada persoalan ini, ada persoalan yang patut dijawab, mengapa terkadang kita menjumpai orang yang mengerjakan sholat dengan tata caranya beraneka ragam. Ada seumpamanya ada yang banyaklah versinya. Ada yang sholat dengan tahiyat muter-muter tangannya, kemudian ada orang yang takbiratul ihramnya juga berbeda-beda, ada yang berbeda-beda dalam membaca surat al-fatihahnya dan lain-lain. Jadi untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan ini, makanya kita harus bisa membedakan antara mana syariah, mana fikih, dan mana ibadah.
Oke, untuk selanjutnya kita bisa bertemu di hari selanjutnya, yaitu nanti kita masuk pada bab selanjutnya ya, untuk mengetahui konsep fikih dan ibadah dalam Islam. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.